Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nurmi dengan nomor NPM 022724111124. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam sistem keuangan Indonesia, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, teman-teman, topik ini menarik karena kehadiran OJK membawa perubahan besar terhadap pembagian tugas dan wewenang antara lembaga-lembaga keuangan nasional, khususnya Bank Indonesia yang sebelumnya memiliki peran. Nah, teman-teman, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu ada peran Bank Indonesia sebelum adanya OJK. Dan yang kedua itu ada alasan munculnya OJK. Dan yang ketiga itu ada perubahan besar yang terjadi setelah OJK lahir. Dan yang keempat itu ada transformasi peran Bank Indonesia secara detail. Dan yang kelima itu dampaknya terhadap perekonomian. Dan yang terakhir, yang keenam itu kesimpulan untuk memahami arah kebijakan keuangan Indonesia saat ini, teman-teman. Nah, mungkin kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu peran Bank Indonesia sebelum adanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman, sebelum OJK terbentuk, yaitu sebelum tahun 2011, Bank Indonesia merupakan lembaga yang memegang banyak fungsi penting sekaligus. Saat itu, Bank Indonesia menjalankan 3 tugas utama. Yang pertama itu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Bank Indonesia menentukan suku bunga acuan, mengatur inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, dan melakukan operasi pasar terbuka. Dan yang kedua itu mengatur dan mengawasi perbankan. BI waktu itu berperan sebagai bank sentral sekaligus pengawas bank. Artinya BI memeriksa kesehatan bank, mengawasi resiko perbankan hingga mengeluarkan izin-izin tertentu. Dan yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, teman-teman. Nah, BI mengatur semua mekanisme transfer, dana clearing, kartu pembayaran, dan juga berbagai layanan sistem pembayaran lainnya. Walaupun terlihat lengkap, tetapi peran yang sangat luas ini menimbulkan beberapa masalah. Terjadi tumpang tindih fungsi antara pengawasan moneter dan pengawasan bank. Pengawasan sektor keuangan non-bank seperti pasar modal dan asuransi tidak dilakukan oleh satu lembaga yang terintegrasi. Jika terjadi masalah di sektor perbankan, kebijakan moneter bisa atau kebijakan moneter BI bisa ikut terganggu. Nah, sistem pengawasan menjadi kurang efektif. Masalah-masalah inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi sektor keuangan. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kelahiran OJK dan alasannya. Nah, pada tahun 2011, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang menetapkan pembentukan Otoritas Jasa
Keuangan atau OJK, teman-teman. OJK resmi beroperasi penuh mulai 2013 dan setelah itu berfungsi pengaturan dan pengawasan bank berpindah dari Bank Indonesia ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk mewujudkan yang pertama itu ada sistem pengawasan keuangan lebih terintegrasi, dan yang kedua stabilitas sistem keuangan, dan yang ketiga perlindungan konsumen jasa keuangan, dan yang keempat pengawasan seluruh sektor keuangan dalam satu lembaga. Nah, OJK mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, fitness tertentu, dan seluruh lembaga jasa keuangan lainnya. Sejak saat itu, Bank Indonesia mengalami perubahan peran yang signifikan. Perubahan besar inilah yang disebut sebagai transformasi peran Bank Indonesia. Nah, lanjut ke poin ketiga, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK hadir. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu bagaimana peran Bank Indonesia berubah setelah kewenangan pengawasan bank dipindahkan ke OJK. Nah, setidaknya ada 4 transformasi besar yang akan kita jelaskan. Nah, transformasi pertama, Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan moneter. Dengan hilangnya beban pengawasan, Bank BI kini bisa fokus penuh pada tugas utamanya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Fokus ini mencakup menjaga tingkat inflasi agar tetap sesuai target dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menentukan suku bunga acuan yaitu BI, dan juga melakukan operasi pasar terbuka dan intervensi pasar valuta asing ketika diperlukan. Nah, dengan peran yang lebih terfokus, kebijakan moneter BI atau Bank Indonesia menjadi lebih efektif, lebih cepat merespon kondisi ekonomi global, dan lebih stabil karena tidak lagi bercampur dengan urusan pengawasan bank. Sebelumnya, BI harus memikirkan kondisi perbankan ketika menetapkan suku bunga karena kebijakan moneter bisa berdampak langsung ke bank. Namun sekarang teman-teman fokus BI terhadap moneter menjadi lebih independen dan tegas. Lanjut ke transformasi kedua, peran baru dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, setelah pengawasan makroprudensial diambil alih OJK, BI beralih fokus ke kebijakan makroprudensial. Jika OJK fokus pada kesehatan satu bank secara individual, BI fokus pada risiko sistemik, yaitu risiko yang bisa mengguncang seluruh perekonomian. Peran BI meliputi mengidentifikasi potensi krisis, mengatur resiko-resiko atau rasio-rasio makroprudensial seperti CCB, rasio intermediasi makroprudensial, giro wajib minimum atau GWM berbasis likuiditas, menjaga stabilitas likuiditas perbankan secara sistemik. Menjaga stabilitas likuiditas perbankan secara sistemik. BI juga menjadi anggota penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, yang anggotanya adalah Kementerian Keuangan,
OJK, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga penjamin simpanan atau LPR. Di dalam KSSK, BI berperan memberikan analisis, rekomendasi, dan langkah pencegahan terhadap resiko krisis. Dengan kata lain, BI kini menjadi penjaga utama stabilitas keuangan dalam skala besar. Kita lanjut ke transformasi ketiga, penguatan peran BI dalam sistem pembayaran. Setelah pengawasannya lebih fokus, BI memperluas perannya dalam sistem pembayaran nasional. Kini BI bertanggung jawab penuh atas pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sistem pembayaran Indonesia. Contoh transformasi nyata pertama ada QRIS, standarisasi pembayaran digital di seluruh Indonesia, dan yang kedua itu ada BI FAST, sistem transfer cepat dan murah yang kini digunakan hampir semua bank, dan yang ketiga itu ada rupiah digital atau CBDC, riset dan persiapan mata uang digital bank sentral, dan yang keempat itu ada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, peta jalan modernisasi sistem pembayaran nasional. Dengan transformasi ini, BI menjadi motor utama digitalisasi keuangan Indonesia. Transformasi keempat itu ada peran dalam ekonomi digital dan fitness. Bank Indonesia sekarang sangat aktif mengatur fitness sistem pembayaran, open banking, keuangan digital, hingga keamanan pembayaran digital. BI memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengancam stabilitas ekonomi. Dengan kata lain teman-teman, BI berubah menjadi bank sentral modern yang tidak hanya menjaga inflasi tetapi juga mengelola perbankan teknologi keuangan. Nah, lanjut ke bagian yang keempat, yaitu perbedaan peran Bank Indonesia dan OJK. Nah, untuk memperluas pembagian tugas setelah transformasi berikut, perbedaannya itu ada peran Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, dan juga menentukan suku bunga acuan dan menjaga stabilitas sistem keuangan dari sisi makroprudensial. Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, menjaga cadangan devisa, mengatur nilai kebijakan falas. Sedangkan peran OJK mengatur dan mengawasi perbankan dan sisi mikroprudensial, mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank, mengawasi fitness tertentu di luar sistem pembayaran, melindungi konsumen sektor jasa keuangan, menegakkan aturan terkait lembaga jasa keuangan. Ringkasnya, BI fokus pada kestabilan moneter dan sistem keuangan secara mikro, sedangkan OJK fokus pada pengawasan lembaga keuangan secara langsung dan perlindungan ke konsumen. Lanjut yang kelima, dampak transformasi terhadap perekonomian. Yang pertama itu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Bank Indonesia menentukan suku bunga acuan, mengatur inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, dan melakukan operasi pasar terbuka seperti itu. Dan yang kedua itu mengatur dan mengawasi perbankan. BI waktu itu berperan sebagai bank sentral sekaligus pengawas bank. Artinya BI atau Bank Indonesia meriksa kesehatan bank, mengawasi resiko perbankan, hingga mengeluarkan izin-izin tertentu. Dan yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, teman-teman. Nah, BI mengatur semua mekanisme transfer, dana clearing, kartu pembayaran, dan juga berbagai layanan
sistem pembayaran lainnya seperti itu. Transformasi peran BI memberikan berbagai dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif yang pertama, kebijakan moneter lebih fokus. Nah, tantangannya yang pertama itu ada koordinasi BI dan OJK harus selalu sinkron agar kebijakan tidak saling bertentangan. Dan yang kedua, pertumbuhan fitness yang sangat cepat membutuhkan pengawasan yang fleksibel. Dan yang ketiga, resiko global masih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, pengawasan lembaga keuangan lebih terintegrasi melalui OJK. Dan yang ketiga, koordinasi antara lembaga dalam KSSK lebih kuat. Dan yang keempat, sistem pembayaran jauh lebih modern dan efisien. Dan yang kelima, stabilitas sistem keuangan lebih terjaga. Dan yang keenam, BI bisa berperan lebih aktif dalam mendorong ekonomi digital, mengidentifikasi potensi krisis, mengatur resiko atau rasio-rasio makro prudensial seperti CCB, rasio intermediasi makro prudensial, giro wajib minimum atau GWM berbasis likuiditas, menjaga stabilitas likuiditas perbankan secara sistemik. Menjaga stabilitas likuiditas perbankan secara sistemik. BI juga menjadi anggota penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, yang anggotanya adalah Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga penjamin simpanan atau LPF. Di dalam KSSK, BI berperan memberikan analisis, rekomendasi, dan langkah pencegahan terhadap resiko krisis. Dengan kata lain, BI kini menjadi penjaga utama stabilitas keuangan dalam skala besar. Kita lanjut ke transformasi ketiga, penguatan peran BI dalam sistem pembayaran. Lanjut ke 6, yaitu kesimpulan. Nah, kehadiran OJK membawa perubahan besar. Setelah pengawasannya lebih fokus, BI memperluas perannya dalam sistem pembayaran nasional. Kini BI bertanggung jawab penuh atas pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sistem pembayaran Indonesia. Contoh transformasi nyata. Yang pertama ada QRIS, standarisasi pembayaran digital di seluruh Indonesia. Dan yang kedua itu ada BI FAST, sistem transfer cepat dan murah yang kini digunakan hampir semua bank. Dan yang ketiga itu ada rupiah digital atau CBDC, riset dan persiapan mata uang digital bank sentral. Dan yang keempat itu ada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, peta jalan modernisasi sistem pembayaran nasional. Dengan transformasi ini, BI menjadi motor utama digitalisasi keuangan Indonesia. Transformasi keempat itu ada peran dalam ekonomi digital dan fitness. Bank Indonesia sekarang sangat aktif mengatur fitness sistem pembayaran, open banking, inovasi keuangan digital, hingga keamanan pembayaran digital. BI memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengancam stabilitas ekonomi. Pada struktur sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia tidak lagi mengawasi perbankan secara langsung, tetapi justru mendapatkan fokus baru yang lebih strategis, yaitu menjaga stabilitas moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro, mengembangkan sistem pembayaran nasional, serta memimpin transformasi digital ekonomi Indonesia.
Transformasi ini membuat BI lebih berfokus sebagai bank sentral modern, sementara OJK menjadi lembaga pengawasan keuangan yang kuat. Dan dengan kata lain teman-teman, BI berubah menjadi bank sentral modern yang tidak hanya menjaga inflasi tetapi juga mengelola perbankan teknologi keuangan. Nah, lanjut ke bagian yang keempat, yaitu perbedaan peran Bank Indonesia dan OJK. Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, menjaga cadangan devisa, mengatur nilai tukar, dan sedangkan peran OJK mengatur dan mengawasi perbankan dan sisi mikroprudensial, mengawasi pasar modal dan industri keuangan mengawasi fitness tertentu di luar sistem pembayaran, melindungi konsumen sektor jasa keuangan, menegakkan aturan terkait lembaga jasa keuangan. Ringkasnya, BI fokus pada kestabilan moneter dan sistem keuangan secara mikro, sedangkan OJK fokus pada pengawasan lembaga keuangan secara langsung. Transformasi ini membuat BI lebih berfokus sebagai bank sentral modern, sementara OJK menjadi lembaga pengawasan keuangan yang kuat. Dengan pembagian tugas yang baru ini diharapkan sistem keuangan Indonesia menjadi lebih stabil, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Dengan pembagian tugas yang baru ini diharapkan sistem keuangan Indonesia menjadi lebih stabil, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang transformasi perbankan syariah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK itu dapat membantu teman-teman memahami arah kebijakan dan dinamika sistem keuangan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.